Bang Bulls, lu kalau lagi bikin materi buat stand up lu, biasanya lu nulis dulu atau emang Tergantung acaranya. konsep ya? Konsep. Kalau lu konsep ya? Kan kadang ada tuh yang kalau yang gue tonton lah ya, On the ada spot yang ada gue. dia yang ngobrol kayak gini ntar dicatat, ntar Iya. baru di Di bawah. tergantung ininya bisa perhatiannya. Kalau lu lebih ke konsep lu bikin. Yang to the point langsung ada juga tuh. Ada banyak yang sering begitu. On the spot. Nah, menurut lu pribadi lebih enak yang mana? Semua balik lagi ke mood ya. Jadi kalau misalkan yang terkonsep nih buat sponsor apa buat kayak gimana nih kasarnya. Oh, balik ke si yang ngadain acara lah ya. Iya. Kalau misalkan buat on the spot, kita kan punya stok materi. Nah, itu biasanya nggak ada. Tinggal kita ngeliat audiens nih kayak gimana. Oh berarti ya bahas ini nih asik nih ketemu nih. Makanya kadang di setiap tongkrongan kalau gue ngobrol, ya alhamdulillah masih ada yang ketawa dah. Ya, kan? Itu. Aduh. Memang kasarnya bukan dibilang tugas juga nggak enak banget ya. Bukan tugas sih tapi maksudnya menghibur aja sih, gue lebih menghibur. Gue tahu setiap orang punya beban permasalahan, cuma dia susah cara ngeluarin keresahan ini. Ya kan, ada yang dipendam, ada yang diekspresinya melalui stand up, ada yang diekspresinya melalui gambar, ya kan, atau apapun itu kan hasil keresahan gitu loh. Nah, Berarti memang intinya benar ya kata keresahan itu ya. keresahan bener. Kuat. Karena itu adalah motivasi lo untuk berjuang. Lo harus punya keresahan, men. Apa keresahan lo gitu kan? Gue pengen begini nih, ya kan, gue pengen keliling dunia nih, gimana caranya itu bisa dapat duit banyak. Itu kan suatu keresahan buat lo. Nah, keresahannya itu arahnya ke negatif, ke positif kan. Gue pengen ini gitu. Lo pasti untuk mendapatkan keresahan lo ataupun mimpi lo itu kan harus ada perjuangan, ya kan? Pastinya. Iya, dan itu gak gampang. Nah, baru lu aplikasikan si keresahan ini ke si Melalui stand up. kebetulan gue karakternya orangnya humoris. Aha. Nah, jadi gue melalui stand up ataupun ngobrol edukasi apapun itu, yang penting Basically memang lu orangnya humoris. humoris. Gue bisa ngebawa suasana di tongkrongan mana aja, Aha. gitu. Ah. Bukan menjadi leader, tapi gue bisa Menempatkan menempatkan diri. Iya. Di suasana kurang nih, gue bikin enak nih. Iya. Itu kan asik tuh. Iya. Bener. Serius mulu kayak orang nyabu. Iya. Berarti kalau di tongkrongan yang main gitar tuh biasanya ada satu orang tuh yang Ada. Ini asik nih dia nih kalau Iya. main di tongkrongan. Oh lebih kayak gitu tapi porsinya beda. Beda, karakternya beda. Nah itu bisa dicari tuh di tongkrongan ikut gue. Paling. Mana nih gak dateng nih? Yang dicari. Iya gak? Kalau sekarang Jabri. Dimas di Posdim. Iya, Iya. Posdim. Katanya kikir. Iya. Iya. Ya gitu lah. Sebenarnya balik lagi men. Ah. Selera humor itu balik ke diri orang masing-masing. Lo punya selera humor yang seperti apa? Lo anggap apa lucu gitu. Jangan sesuatu yang membuat sakit hati orang lo jadiin itu bahan candaan. Misalkan kayak Body shaming. orang tuanya cerai, jadi bullying. Ya, Ya kan yang kayak gitu-gitu yang menimbulkan lo nggak tahu men. Nah susahnya seorang komedian tuh, harus bisa lo nggak tahu pada saat lo melucu apakah itu diterima atau enggak. Selera humor kan kita nggak tahu men. Mereka orang-orang sedangkan audiens nggak cuma 15, nggak Iya. cuma 50, 505.000. dengan selera humor yang berbeda-beda. Buat gue itu lucu, buat yang lain tapi mereka enggak, biasa aja. Mereka punya penilaian tersendiri. Kayaknya Bahkan ada yang tersinggung. ada yang tersinggung gitu. Intinya kalau humoris baper dihilangin, kuncinya baper dihilangin. Nah kita ngadapin orang-orang yang tersinggung itu sebenarnya Baper yang bilangin siapanya dulu nih? penonton, audiens. Jadi ngeblendnya pertama bapernya dihilangin. Iya. Biar semuanya nyatu. Iya, karena kan lo pengen enjoy, lo pengen menikmati wahana ketawa lo ya kan. Iya. Lo pengen apa sih? Pengen berimajinasi dengan candaan-candaan yang dikasih gitu kan. Jadi kalau lo baper ya berat, susah. Lo nggak akan bisa nerima rasa candaan itu kayak gimana. Karena kok kayak gue sih, jadi dia ngomongin gue, ih hari gini men, gue
handuk cukur, gue kasih tahu sama lo ya hari gini ngapain sih lo baper-baperan men, Iya. ya kan, ya ampun dapat Siapa yang baper? lo. Iya. Intinya lo kalau mau sukses, lo kalau mau sukses, ego lo turunin, ego itu berat. Makan jagung ya. Ah, mau dikasih. Tuh. Tapi asli emang banyak banget sih yang pengen gue tanyain ya, sekalian ngobrol aja ya kan. Kita bikin gini ngobrol aja biar orang juga maksudnya nggak buta-buta banget. Banyak kan kalau yang ya di mata gue sih bang ya, kadang ada orang yang kita berbicara tentang komedi lah ya, ngelawak, nongkrong apa segala macam di tongkrongan lain nggak usah jauh-jauh. Kadang orang apaan sih nih orang gitu loh, malah menimbulkan rasa yang seperti itu. Gitu. Iya, dan ada juga Karena orang- itu bapernya tadi kali ya. bapernya tadi, dan juga buat si pelaku komedinya pun lo juga harus tahu cara menempatkan humor lo gitu. Jangan lo dilihatnya menjadi overacting atau lo pengen show off atau lo pengen nimbul banget gue paling lucu nih gue gini itu jadi jayus gitu. Lihat orang malah ilfil sama lo. Maksa ya. Iya. Oh iya. Jadi bener. ikutin dulu irama di situ. Blending tadi, ya kan? Baru Iya. lo baris nih, lo ikutin lo barisannya. Oh di sini nih, sat, baru masuk barisan. Itu masuk materi ya. TRI. Kalau dalam stand up tadi itu ya. Gue stand up baru banget. Baru cuma pada basicnya kata temen-temen gue pertama kali stand up tuh euforianya gokil pecah habis karena kata orang-orang lu cocok banget jadi komedian gini tuh senior gue jauh lah. Nah. Terus gue ngerasa gimana ya, gue memang orangnya seperti ini dan kebetulan gue punya cerita yang menurut orang serem tapi buat gue tuh bisa gue jadi lucu kayak gitu ya kan. Jadi gimana ya, kadang hal-hal yang negatif itu kan bisa mungkin masa lalu bisa jadi lucu kayak gitu. Iya kayak penyampaian mungkin "Cih, kalau serem gitu kan. Iya. Sumpah gue tuh paling takut sama kuntilanak. Iya. Kuntilanaknya gue kasih aja baju baru. Iya, gitu kayak ya gitu kan. Iya, iya. Oh iya. Daster. Lu lebih iya. Kayak gitu. Jadi ngilangin stigma juga men. Ya kan soal hal-hal yang mungkin tidak disukai gitu kan. Kita Iya, bisa kayak ngeblendnya korupsi, dengan terus korupsi, apa gitu. terus ya paham. Narkoba ya kan. Iya. Gue paling demen tuh narkoba tuh. Karena di setiap cerita narkoba tuh punya cerita lucu. Terlepas dari masa lalunya dia seperti apa, itu gue nggak peduli men. Ya kan masa lalu gue juga buruk, gue nggak bisa ngejudge mereka. Intinya gimana masa lalu lo itu kita jadiin cerita yang lucu, begitu pun yang gue alamin kayak gitu kan. Bener banget tuh. Iya, kan? Bener banget tuh. Sebenarnya mah hal kayak gitu tuh Kalau buat terjadi gue bener banget gitu. karena hal kayak gitu tuh terjadi di sekitar lo, asal lo peka aja sama hal seperti itu. Kenapa nggak lu buat? Iya, Iya, kan gitu. tinggal lo aplikasinya melalui apa gitu kan. Iya, Stand betul, up, betul. tato, ataupun yang lain, jadi nulis lirik atau apapun itu kan. Iya. Jadi karya ya. Jadi karya, Iya. karyanya mah lo mau nunjukin karya jangan buat orang, yang penting lo puas sama karya lo. Nah, Masalah orang Bikin mah aja dulu. Iya. Gerak aja dulu. lo jangan lo melakukan sesuatu jangan berdasarkan penilaian seseorang, karena di mana setiap kita yang melangkah tuh pasti ada orang iri yang nggak senang sama kita gitu. Nilai pasti di mana-mana. Iya, lo mau lo udah miliaran duit lo triliunan, lo tetap masih diomongin orang men gitu. Lo tetap masih diomongin orang. Dia nggak tahu gue. Pongin lo. Anjing. Lo mau kayak gimana orang tuh tetap ngiri. Intinya kan orang yang ngiri kan nggak pernah bisa ada di depan lo. Ya kan simpel aja. Stigma yang paling deket di saat lu stand up. Lu kan punya tato nih, gue juga punya. Gue ex napi. Itu. Oke. Ex napi, ex narkoba juga kan dulu pakau ya kan nyabu. Oke, kita ngebahas detailnya lo gimana? Gak apa-apa nih. Apa ya sering gue ngomong. Gue pengen banget. Jadi kalangan gue emang nggak banyak, tapi gue cuma mau ngasih tahu ruang lingkup gue bahwa gue di dunia yang pelajarannya lebih dibandingkan yang ada di sekolah. Bener nggak? Asli banget. Bang Bulls ini dengan nama asli lo? Nama asli gue Sylvester Nicholas. Sylvester Nicholas. Keren gak lu? NHCCLS kalau di grup WhatsApp. Yoi. Nicholas. Yoi. Rapet gitu lah. Iya. Bang Nicholas ini yang kita panggil Bang Bulls bisa dibilang orang yang cemerlang pada saat ini. Gila cuma. Amin. Amin kali ya. Paling nyala. Orang sedang cemerlang. Sedang cemerlang. Tapi jangan sampai star syndrome. Ya, jangan cemerlangnya terlalu terang. Ya. Sebenarnya masa lalunya lumayan ekstrim, friend. Sumpah. Asli.
asli ekstrim banget menurut gue. Ya Bang Gul bisa cerita sendiri loh Bang. Iya. Jadi masa lalu gue 3 kali masuk penjara. Ya, 3 kali Bang? 3 kali. Itu yang tembus, yang 86 banyak. Ya kan? Dan gua di penjara pun nggak bikin gue jerak. Masuk pertama, masuk 2 biasa. Pas masuk ketiga, gue Celti 8 bulan. 8 bulan gua kena matahari. Celti itu sel tikus, friend. Sel tikus tuh kalau di dalam penjara tuh ditempatkan untuk orang-orang yang nggak bisa dibina. Dia masih berbuat kesalahan nih. Batu. Jadi lo melakukan kesalahan, lo nggak bisa dibina, lo diisolasi. Itu namanya Celti, itu sel isolasi, sel tikus. Jadi gue itu kasus kenapa gue bisa di Celti, gue cerita sedikit. Jadi waktu itu kayak ada persaingan hal di dalam yang membuat bisnis yang membuat gue mengharuskan gue melukai seseorang gitu kan, jadi ada salah satu orang Palembang lah ya kan, KS-nya KS tuh apa? kepala suku. Oh, bisa dibilang kepala kamar, ada juga yang Di bilang atasnya jauh. Oh, di atas jauh. Komandannya orang Palembang. Oke. Berarti kepala kamar masih ada atasannya lagi. Masih ada atasannya lagi. Ini udah paling tinggi kepala suku. Iya, KS. Oke. Nah, gue situ karena ada persaingan, jadi sebelum gue yang dilukain, karena info yang gue dapet, gue bakalan dimakan. Pernah di sini kopi dua ya. Habis itu dimakan. Iya, santai. Biar ngobrol enak, Ya. Bang. Seret, Bang. Ya. Jadi ya gue kenapa gue ngelakuin kesalahan, karena gue harus berjuang sama diri gue. Itu. Yang pertama Bang kasusnya ganja, marijuana. Iya. Banyak. Sedikit. Cuman 3 linting waktu itu pas gue mau datang acara reggae di Tahun? Paramadina 2006. 2006, friend. Kena berapa ya? 6 bulan. Karena masih pasal lama kan, 7882. Pasal lama 7882 tahun 98. Itu pada saatnya kita lagi ribut-ributnya itu negara kita tuh. Iya, masih kusut-kusutnya, ya kan. Junkie everywhere, ya kan. Dan narkoba itu belum seheboh sekarang. Ya kan? Pada saat itu ya. Saat itu. Sampai galang pun gitu nggak ada yang tahu kan. Iya. Banyak hal-hal lah gitu kan, banyak Apa hal. ini? Kopi apa? Hah? Gue biasa. Manis. Americano? Americano tapi manis. Yoi. Tunggu. Apaan? Tahu. Bang, Dingin. Are. Jadi gitu. itu yang pertama ya Bang? Yang pertama. Ganja 3 linting 6 bulan 6 bulan. dengan pasal yang lama. Yang kedua Gue kena 1 tahun. Pasalnya masih pasal lama. Ganja juga? Itu juga ganjanya itu sekitar di bawah 200 gram lah. kalau di linting kira-kira Di linting gue nggak dipaketin lah. paketan berapa garis tuh? Ya. Garis lebih lah. Ini udah hitungannya udah banyak. Cuy, aman dah kuncian lu. Ya kan? Asli. Paling temen lu nyariin lu semua. Iya. 1 ons kan 100 gram tuh. Yoi. Yang ketiga Itu setahun Bang? setahun Di Cipinang. Cipinang? Dua-duanya Cipinang gua. Dua-dua yang awal juga? Iya. Ini ya, apa dibilangnya? Veteran. R, residivis. Itu bahasa itunya, bahasa kepolisian itu. Iya. Yoi. Alumni sekolah kehidupan. Yoi. Iya nggak? Datang lagi bawa Iya. experience yang lebih. Berkunjung mencari ilmu. Ya. Yoi. Bertemu teman lama. yang Malah berbeda. lu patokin sebagai berkunjungan untuk lu cari ilmu Iya. dalam dunia itu. Iya. Pada saat itu mindset gue berubah seperti itu karena tujuan gue salah satunya Karena lu tahu posisi dalam seperti apa. Iya. Dan tujuan gue salah satunya, pilihan gue salah satunya gue harus masuk. Jadi ya udah gue jadiin itu. Terjun sekalian. Iya, journey aja kan buat Yup, perjalanan yup, gua. yup. Nambah CV lah kalau ditanya. Ya, ditulis ya Iya, kan. Iya. Setubuh. Iya kan? Iya. Yang ketiga Gue kasus ganja juga. Di situ ada sabui sedikit, cuma pakaian spraying kurang lah ya. Terus sama senpi. berarti emang pakaian aja ya. Sama pakaian. Buat pakaian, kalau ganjanya lumayan lah, setengah garisan. Terus senpi gitu. Cuman pasal senpi. Buat apa Bang lu? Waktu itu kebetulan gue dikasih aja sih sama temen gue. Gue nggak pernah ngelakuin penembakan atau pernah sih beberapa kali. Cuman
gue gak melukai orang gitu, cuman kayak peringatan-peringatan, dan menurut gue itu konyol ya, itu norak. Itu ada maksudnya ada masalah pribadi yang Iya, akhirnya iya. ke-trigger lu Iya. pakai itu ya. Bukan buat gitu. show off di umum ya. Iya, gitu. akhirnya lu ke-trigger kan. Trigger, harus. Udahlah gitu loh. Berhubung ada itu jadinya itu gitu. Karena lawan gue pun bawa gitu. Jadi Bukan orang sembarangan pun. iya, ngeri-ngeri juga kan Iya. gitu. Iya. Be better for safe life juga ya kan. Ternyata dari mulut gue bisa negosiasi ya kan. Wallace, jadi kita damai gitu. Dan emang senjata paling berat tuh lidah sama kita. Siap. The power of everything it's tongue. Yoi. Masuk tuh buat sih kan. Tag life. Berarti ntar tagline-nya gitu. Iya. Sabi tuh. Iya, tagline-nya itu gue ngobrol sama lu. Itu berapa lama? Ada sampingnya juga? Sampingnya ketutup tuh di itu ya. Nggak kelihatan? Polisi udah duit ya kan. Money talk tuh akhirnya. Money talk, iya. Sekarang money talk ya. Itu ya kan. Tutup ganjai naik. Gue kena 5 tahun 2 bulan. Wow. 5 tahun 2 bulan. Gitu. Dan Kenapa barangnya lebih sedikit dan sekarang lebih? karena pasal baru, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 setelah direvisi. Dari Iya. minimal aja 4 tahun. Iya. Ya kan? Gue kena 5 tahun, dituntut 6 tahun 6 bulan. Ya puji Tuhan alhamdulillah gue jadi bisa ke 5 tahun 2 bulan. Oke. Gitu. Pasal baru ya. Pasal baru. Ngeri-ngeri sedap lah ya kan, tapi Iya. ya itu balik lagi. Experience dan yang pelajaran yang dicari ya. Iya. Saatnya didapatkan sekali ya. Betul. Dan lo pasti nggak bakal mengulangin lagi sebenarnya, harusnya. Going be better, be smart. Iya. Terus sini Pren, duduk sini Pren. Di situ nggak kelihatan sih, tapi Boleh. aslikan di sini. Gak apa-apa Pren, ngobrol. Pren ngobrol, jangan gitu. Ngobrol aja, orang kita ngobrol kok ya bang Gue bos ya. santuy aja. Awal kali ditato di dalam, Di luar. enggak, maksudnya di dalam penjara. Pertama kali ditato Ah. di luar. Di luar. Di luar. Sebelum gue masuk udah ada tulisan kecil. Memang sudah ada tato ya. Sudah. Di dalam tambah, Di dalam tambah, keluar, keluar tambah lagi. tambah lagi. Hmm. Memang suka atau Dari dulu gue memang cinta tato ya kan, gue demen digambar gitu kan, tangan gue apa badan gue semua demen aja gue digambar gitu. Gue pengen ada yang ditinggal aja di badan gue, masa luka tembakan. Iya, nyen tato. Iya kan, nyen tato ya. Tato. better tato dibandingkan apapun ya. Iya Kalau lah. kulit. Jauh. So far sudah berapa lama ngoleksi tato? 2005, dari tahun 2005 yang belakang. Oh, 2005 sampai sekarang berapa tuh? sekarang kira-kira 17 tahun. 16 tahun. sekitar 16 tahun. segitu. 16 tahun dia melihara tato ya. Hmm. Ada niatan untuk nambah? Akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Pasti selama masih ada ruang akan terus bertambah gitu. Cuman memang gua mungkin terkonsep. Gue gitu. boleh ya? Boleh. Kan gue udah janji juga. Boleh. Dan gue memang terkonsep gitu kan. Jadi tangan kiri apa kayak lo buka halaman baru aja kalau lihat ya kan gambar. Ada capture-nya. Iya, ini apa? Ini Bagiannya apa, ada ya? Ini apa? Belakang apa gitu. Jadi maknanya gitu, ada maknanya gitu. Gue sih nggak peduli orang lihat atau gue jelek atau cakep. Gue juga nggak nyuruh lo lihat sih, ya kan? Gitu aja That's right. sekarang. That's right. Yang Iya nikmatin gue kok. Iya, gue nggak nyuruh lo lihat. Lo aja mungkin lebih buruk dari gue, ya kan bisa aja kayak gitu kan. Jadi Udah ya, urusan bagus gambar, bagus apa enggaknya menurut gue pribadi, gue kan pelakunya ya. Iya. Gue sebagai pelaku juga, menurut gue depend sih. Tergantung Iya. manusianya lo bilang Kalau masalah bagus atau enggak, kita bicaranya tuh kedekatan antara si tukang tatonya sama yang mau ditato sih sebenarnya. Gitu aja. Karena kita tatonya nggak live streaming YouTube, minta komentar orang jelek tuh bang sini bawah, nggak begitu. Iya. Ini gue datang ke lo, gue pengen tato gambar ini gini ya udah. Udah lo paham juga ya sama Iya. karakter si artisnya ya, Hmm. si tukang tatonya ya. Iya bener bang. Kayak Lebih gitu aja. lebih friendship juga. Iya. Naikin friendship, Betul. terus toleransi juga bakalan lebih tinggi. Sharing juga bakalan lebih dapat. Benar. Jadi kita Iya. juga banyak dapat imajinasi baru nih kan. Gambar apa gitu. Dari yang tadinya cuma terusin gambar, gue tadinya pengen kayak gini nih, terus dengan konsep yang gue punya, dengan style yang gue punya, jadinya lebih ini nih ya kan, lebih ngembang lagi. Wih,
Itu sih gunanya face to face ya. Iya. Makanya corona ini disayangkan banget ya. Iya. Ngobrolnya kurangnya di situ. Kreativitas dituntut. Yoi, gimana caranya nih? Iya. Ya kan? Kita kasih tahu, sekalian kita belajar, Iya. bukannya so tahu ya bang. Iya. Iya. Kembali lagi nih bang, gak apa-apa ya ke masa kelam dikit nih bang. Apa-apa. Gue demen kalau ngobrol masak kelam gue. Iya. Sama satu lagi, bukannya Mahal soalnya. iya bukannya sosok, Bukan nyombong. bukannya sosok jagoan, lu tatoan sejagoan gini bukan. Ini mah keluh kesah kita yang tadi gua ngomong sama Bang Bul masalah keresahan, ini keresahan gua semua. Orang mau jadi jagoan juga buat apa sih, ada batasannya men, nggak selamanya bisa jadi jagoan, ya kan? Iya, selalu nggak bisa selamanya juga lu jadi jagoan, ya kan? Jadi mendingan Pastinya. nggak bisa jadi jagoan, slow aja udah hidup man, nikmatin Udah aja. kepake juga ya bang. Iya, lu mau buat apaan gitu, lu nggak bisa, Ujung-ujung ormas. lu nggak bisa ribut sama malaikat supaya lu minta di surga, Gak gitu. apa-apa Ren, bukan ini apa ya? Sengaja gua ngerjain. Lanjut. Oh iya nih, kenalin sendiri lah nama lu. Enggak, kalau gua kenalin kesannya formal banget bang ya. Iya. Ribet kayak youtuber yang lain. Ya, Orang nongkrong doang kan. Iya. Biar orang tahu juga Tato apa siapa. Tato sih gua panggilnya dia. Kita sedang layar aja. bukan layar ya, behind the scene ya. Sekarang nih saatnya di depan, saatnya kita ngobrol. Yoi, Aja. yoi. Takop lagi mulai nato, abis diratain sama Takop. Udah beres, udah beres. Udah. Belum berkawan, disobek. Meaningnya kalau buat gua break the rules, Berapa terus? ya kan? Wah dikawat nih gak boleh masuk, potong biar bisa masuk. Makanya gua pengen banget ya, gua bilang dulu tadi. Asik tuh. Lumayan emang. Konsepnya juga maksudnya meaningnya dapat banget hal. Thank you Pak. Asal. Dia baru start handpok Di Bali. Apa sih Bali? Berapa lama? 4 bulan ada Pak. Bulan. 4 bulanan ya start tuh. Tapi udah kayak gini hasilnya menurut gue Makin ini lagi. tinggal seringin aja. Sampai ke gambar juga. Makanya gitu bikin gue labil bang. Megang lat. Jangan. Ntar gue gak ada pasien ya kalau dia megang alat. Jagoan dia ntar. Enggak sih gak apa-apa gak masalah. Nanti lo ajarin gue handphone juga lah. Keren nih Bang Mul, kayak kata Bang Mul tadi. Dari Alat juga Yoi. makanya keren. Katanya itu masih anak masih yang Be different. yang Yang jarang. terusin ini Jarang ya? jarang. Iya. Gua yaudah lah ini gua nggak apa-apa lah. Mesin emang nominalnya gede kalau kita bicara nominal ya, relatif juga nih balik kayak gue. Tapi kalau ya bukan yang ngecilin ya, walaupun handbook lebih di bawah, tapi kasarnya nih yang biar kata receh, buset, lancar kan. Gue nyarinya tuh 2 minggu, misalnya gue 2 minggu pusing gitu kan, no-income. Setelah gue dapat lumayan, tapi yang natonya tiap hari pas ditotalin sama kayak gue 2 minggu lumayan. Itu keren ya asli. Thank you friend udah ditatuin. Gue juga pengen natoin Bang Bulus. Ya, Udah kan kenalan, gue balik ke Bang Bulus saya tadi kepotong Bang Sari. nggak apa-apa santai. Ya, nggak apa-apa. Lu nggak ngobrol kan, kita niatnya ngobrol kan. Kalau santai. Bang Bul ini menurut gue pertama kali kenal, mau nego ragu. Karena gue cuma sebatas YouTube, ngeliatnya sebatas sosial media. Dan sampai akhirnya gue punya satu kesempatan untuk ngobrol. Bang Bul sebenarnya orangnya kebanyakannya diem sih kalau menurut gue. Iya, diem ya. Kalau lagi santai gitu, Oh. lagi apa, Bang Bul lebih doing something, gerak, ngobrol seperlunya. Ada yang dilakuin aja ya. Ah. Tapi kalau untuk ngobrol malah kayak lebih minim. Iya. Kalau yang di mata gue bang, Jarang memang. So far nih ya gue ngeliat. Kalau nggak salah sih penelitian ya Anabel Anissa Gembel. Gembel, ya. Tapi di saat ngobrol nggak cuma lucu kan. Apa ya gue bilang? Asoy. 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 Kalau gue demennya orang mancing ngobrol sama gue
gue kiranya nih udah gimana, ya mungkin lo bisa handle dengan komedi, Iya. ya kan kayak Iya. gitu aja, biar nggak boring banget men ngobrolnya. Ya Iya. ampun, hari gini lo ngobrol boring, cabut deh jauh-jauh ya kan kasarnya. Nggak, monoton aja Iya, jatuhnya. lo jangan masalah lo yang diceritain terus, masalah orang lo kantongin ya kan, gitu aja ya kan. Belum tentu masalah orang lebih berat daripada masalah lu, ya Iya, kan? jadi santai ya men, relax gitu. Ada waktunya kita mikirin masalah, tapi jangan lupa lu juga harus ceria men. Iya. Iya kan, ada waktunya, jangan setiap detik, setiap menit waktu yang dikasih seharian lo mikirin masalah lo terus gitu. Karena masalah ya jangan dipikirin, dicari solusinya. Dan Iya, itu udah pasti selalu ada. pasti ada gitu. Iya. Nah balik lagi kalau nya mau gengsi atau enggak untuk ambil keputusan untuk keluar dari masalah itu. Aha. Kadang kan bertentangan sama anjing. Gue lagi butuh duit nih kasarnya. Tapi ada job, misalkan kelilingin apa ya, kopi, misalkan jualan kopi, lu dapat gaji nih lo Ah. sebulan. Kita planning. Ah, Tapi misalnya bahasanya kita lanin. Ya kayak begitu tuh. Cuman ada gaji pokok, ada duit lah gitu. Cuman lo gengsi men gitu karena lo nggak terbiasa. Kang Kopi, thanks man, ngopai. Brother sampai mampus. BP. BP man. Frank, thank you Frank. Yoi. Sore. Kayak gitu kalau gue bilang. Jadi ya fun aja lah intinya mah. Ini Kopi Begal Kopi kesukaan gue WB, nih, kopi Begal kesukaan Kopi gue. WB, tempat nongkrong, Tempat nongkrong yang lo lihat sekarang nih men. Ini sebagiannya kreatif space-nya gede banget di sini. Orangnya juga gokil-gokil, Gokilnya tuh anjing. kreativitasnya tinggi. Gue dari ini tempat di Cipinang Melayu, Gang Masjid Sabilillah. Kalau Iya. lu cari di Google, Gang Masjid Sabilillah nomor Bengkel 1, kopi WB. warisan Babe Coffee. Lo bisa datang ke sini, kita hangout, lo bisa musik-musikan, ngobrol, sharing atau apapun yang bisa lo mau. Ngejam lu mau bikin Lakuin. video gua kayak gini, mau bikin kayak gini-ginian bebas. Benar. Kalau Tapi punya karya, sopan ya bang, standar. bebasnya terukur men, ya kan. Dikasih kebebasan jangan sengak, kasarnya gitu. Tetap ada batasnya bang. Ada batasnya men semua.